sudah sangat cukup tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi. Ya. Sholat berjamaah itu akan melampaui sholat sendiri dengan 27 derajat. Itu sudah sangat cukup. Terlepas dari riwayat 40 hari dan sebagainya. Apakah tidak cukup? 27 kan? Segala kebaikan akan Allah berikan. Ini keutamaannya berjamaah. Kemudian di samping itu, jamaah ya jangan sampai putus. Memang keutamaan bagi kaum pria adalah di masjid, kalau mudah baginya untuk ke masjid. Kalau ternyata tidak ke masjid, jangan sampai tidak berjamaah. Sebisa mungkin, memang dalam madhab kita Imam Syafi'i sholat berjamaah bukan wajib, akan tapi bukan wajib aini. Tapi ada dua pendapat dalam madhab Imam Syafi'i antara sunnah yang dikukuhkan muakkadah atau fardu kifayah. Tapi jangan remehkan sunnah, jangan. Kalau orang rindu kepada Allah dan Rasulnya, sunnah akan dipegangi. Seperti orang dulu tuh kalau sudah namanya sunnah dipegangi. Kenapa kok sunnah kok kau pegangi betul? Karena sunnah harus aku lakukan. Karena sunnah harus aku pegangi. Itu kan orang dulu. Kalau orang sekarang, kenapa kau tidak melakukan? Kan cuma sunnah. Kurang ajar. Sunnah. Beda. Sunnah. Baik. Atau sunnah fardu kifayah. Atau fardu kifayah. Kemudian setelah itu, kalau sholat berjamaah, jangan sampailah Anda putus. Kalau sudah nggak ketemu dengan jamaah banyak, Anda di jamaah dimanapun. Biarpun dengan sahabat. Termasuk diantaranya, kalau Anda sudah kehabisan orang sholat berjamaah, Anda bisa minta tolong. Disunnahkan, begitu pentingnya. Bagi orang yang sudah sholat berjamaah, kemudian melihat orang yang belum berjamaah agar menemani. Ada suatu ketika ada orang datang, dua hadis riwayat dari Nabi SAW. Ceritanya ada dua orang itu datang ke masjidnya Nabi, dia nongkrong di pojok. Nabi Assalamualaikum selesai ditanya, kenapa kau tidak sholat? Kami sudah sholat ya Rasulullah. Kalau kamu sholat bersama kami, jadi sunnah buatmu. Ngulang jamaah boleh. Satu lagi ada orang datang ke tempatnya Nabi, sudah selesai berjamaah. Kasihan dia berdiri. Toleh nggak ada teman. Nabi ngelihat, kamu belum sholat? Belum. Nabi mengatakan, man saya tasaddaq bihadzal rajul falyusallimah. Siapa yang mau sholat, mau sedekah dengan laki-laki, temannya dia sholat. Maka dianjurkan, kalau orang ngerti kemudian jamaah, jika kita menemukan teman kita belum sholat berjamaah, Anda biarpun sudah sholat, temani dia. Nah ini tolong-menolong ini. Termasuk istrimu yang ada di rumah, jangan suruh melahirkan. Nggak sempat sholat berjamaah. Anda rajin berjamaah di masjid, pulang ke rumah sholat dengan istrimu. Begitu dong. Jangan istri suruh melahirkan sholat sendiri. Kita perlu. Atau sebelum ke masjid Anda sholat dengan istri Anda di rumah. Kasihan dia. Melahirkan nggak pernah ngerasain sholat berjamaah. Suaminya mah gayanya khusyuk. Jamaah. Suruh istrinya sendiri. Sholat berjamaah dengan istri sebelum berangkat. Nah, kalau Anda sudah biasa dengan sholat berjamaah, kok ada uzur, Allah Maha tahu. Uzur misalnya, tak tahu di sebuah perjalanan, Anda macet pinggir jalan, tidak ada sholat jamaah. Anda sholat sendiri, tentu mendapat pahala banyak. Kenapa? Anda biasa istiqomah. Maka kelebihan orang istiqomah itu, di saat Anda sudah tidak melakukan, tetap pahalanya mengalir. Itu saja. Keutamaan seperti itu. Adapun pahala 40 menjadi gini. Memang banyak riwayat-riwayat, akan tapi para ulama menyebutkan sudah sangat cukup kalau orang mengerti keutamaan jamaah. Satu sholat melebihi daripada 27 derajat sholat sendirian, satu sholat jamaah, maka lakukan. Kemudian yang perlu dihadirkan lagi adalah adab sholat berjamaah. Kita ada fikih praktis, fikih sholat berjamaah. Banyak orang melakukan sholat jamaah, belum sempurna cara sholatnya. Bahkan kadang mungkin dia juga pernah belajar fikih, atau ustadz mengentengkan hal-hal sepele, nggak ada sutroh di depannya, kemudian tidak rapat barisannya, kemudian, padahal dia adalah ustadz fikih. Kenapa? Kita perlu belajar dengan rasa juga, punya ilmu, kemudian kita rasakan, lalu kita amalkan.